Onyx. Oh, weh. 911 call yang sangat baik dari Suns. Lihat, dia langsung barengan dengan Boy. Di ujung lingkaran terakhir. Sempat ngedes tadi langsung masuk ke dalam lingkaran diversion. Tapi ya kita riset lagi. Karena sekarang kedua jungle akan kelarin dulu dari pattern farmingnya masing-masing. Leeds dengan 2 kali kemenangan Serena memang terlihat jarang, tapi gak debut kok. Tapi melihat kondisi dari Idok juga nggak bisa melakukan impact jungle. Karena nggak ada falling up dari Dairen. Ini membuat akan lebih untung untuk RRQ. Tapi lihat Sapero, one by one situation dia harus home lane. Membuat Soy agak sedikit gemetar. Dan jangan lupakan, Turtle kalau kembali di tangan dari tim Onyx, tidak perfect di tangan dari tim RRQ. Ini menandakan lampu kuning kembali, Lim. Tapi gue rasa akan ada kontes Ji, even itu di set up Wajib. Onyx ataupun dari RRQ. Karena keduanya punya power untuk kontes. Heavy sisi dari Idok, flanking nanti dari diversion. Bisa ngelawan keduanya. Oke, melihat RRQ yang udah megang ke arah Turtle. Tim dari Onyx, mereka nggak mau buka terlebih dahulu. Karena mereka belum tahu di mana keberadaan dari Sutsujin. Mereka belum tahu di mana Idok berada. Rius dan Dairen yang dari tadi membuka vision. Iya. Gak ada yang mau setup ya. Ini memang tipikal assassin sih Ji. Siapapun yang megang akan low dari SP-nya. Tapi Kelihatan Sutsujin. Coba dihajar oleh Lutfi. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Tapi informasi di tangan dari Sutsujin tidak ada. Purple warna ungu. Tidak mau terlalu komit. Dan Sutsujin dia sadar tidak boleh menggunakan retribution-nya. Ketimbang itu berubah segalanya. Dan Turtle di tangan dari Timor dan Implosion. Idok telah dikeluarkan untuk defensive skill dan bahkan permasukan dari Dewa Onyx. Mereka membalaskan kembali team fight yang terjadi. Nomor membuff untuk kedua belah pihak. Langsung Lutfi versus everybody. Dan dia Keyboy. What the fresh flag dari Keyboy. Berubah skalanya. Bahkan ada dari Sapero. Susu tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dia bisa terlalu besar. Membuat permasukan dari tim RRQ. Bisa engage satu semua jawaban. Bahkan Purple buff. Mau nggak mau Susujin harus mendapatkannya. Ketimbang gak ada sama sekali bisa dia miliki. oh no, masih di zoning bahkan dengan Turtle. Oh my god, purple-nya hilang. Purple-nya hilang. Purple-nya hilang. Oh no way, Sutsujin. Semakin tertinggal. Memang dari gold hanya 1000. Tapi lihat apa yang dilakukan Sutsujin. Dia cuma untuk membalaskan retribution. Gagal. Retribution-nya gagal. Sutsujin bakal coba dikejar. Dengan cover dari Idok. Membuat para pasukan tim RRQ berhasil menyelamatkan Sutsujin. Tapi lihat, satu step anak tangga dari Onyx. Di early game mereka punya 1000 gold difference. Lihat dengan jelas ya. Dengan assassin. Idok. Explosion! Tapi dengan cabut soft lane berhasil memberikan sedikit space. Meanwhile di depan sana Sutsujin bakal coba ditangkap dengan ada Sans. Tidak ada lagi mata yang terlepas dari Sutsujin. RRQ mereka harus regroup. Mereka harus berkumpul. Ketika mereka kalah dari gold, mereka bisa menangin dengan jumlah. Tapi ya Toy masih menjadi harapan nih untuk RRQ juga. 1 kali tumbang memang, tapi ada 1 point kill. Burst damage yang tadi sempat gue bahas. Ketika implosion dibuka, tidak ada IOE lain selain Sutsujin. Dan itu menjadi PR untuk RRQ. Mampu nggak dia mainin Skypism-nya? Mampu nggak dapat point kill? Dari tadi kita bisa melihat dengan Skypism yang dimiliki dari Toy ada kesempatan untuk bisa mendapatkan point kill. Dan lihat Kairi, one point situation di arah bottom lane Kairi dengan sangat mudah untuk menghindari damage dari seorang Sutsujin. Sekalipun ada implosion di depan sana, Idok seorang diri, Sutsujin terlalu jauh untuk melakukan covering up. Benar. Dan gak sebersih juga. Oh, miss Keyboy. Gak berhasil. Tadi biasanya gak connect. Jadi gak ada tembok juga. Sementara ngelihat dari laning jauh yang udah mulai dipegang oleh Sutsujin. Ini menandakan juga nih kalau memang team fight-nya gak boleh buru-buru. Dominance untuk Dairen anti Regen yang memang diperlukan sekali. Karena ketika ngelawan Link tanpa anti Regen, wah itu darah naik terus pasti. Tapi apakah Harinda Sapero tidak terdeteksi? Karena bukan hanya di playoff lo bersinar. Waktu itu juga kalau nggak salah sempat bersinar di babak regular season. Ya, sempat sendiri yang bertahan dan itu ngelawan 4 orang walaupun akhirnya kalah. Ya, tapi menurut gua ini mulai harus dipikirkan. Karena Lutfi balik lagi, Lutfi akan selalu menjadi tugasnya tumbang, tugasnya ngabsorb damage, tugasnya bakal menjadi distraction. Itu selalu. Kalau mereka RRQ tidak bisa komit ke arah Lutfi, walking enough. Betul. Dan bahkan sampai jadi Lord J. Turtle-nya gak diambil. Ngelihat adanya Sutsujin di bagian bawah. Mungkin Onyx mereka bisa set up. Tapi hati-hati. Gak bisa buru-buru juga. Sapero bukan tipikal yang bisa megang. Dan juga Lutfi. Frontliner ini gak akan ada yang kuat untuk nahan dari Lord.
Jadi gue rasa kan riset dan farming kembali dari keduanya. Yes. Tapi belum ada trigger sih dari Purify Sapphire. Mereka harus pikir gimana caranya Sapphire terkena Purify di pop up terlebih dahulu. Karena kalau misalnya Sapphire masih punya Purify, ya mau nggak mau Idok bakal coba untuk numbangin yang ada di depan. Tapi dengan flicker yang dimiliki dari Luffy, ingat Luffy benar-benar punya satu skill escape mechanism. Either dia nggak escape atau nggak dia akan tuker. Pasti satu nyawanya dia bisa tukar 2, bisa tukar 3. Iya, karena butuh waktu yang banyak banget kan untuk numbangin Kara Lutfi dan mengganti strategi RRQ. Mereka coba untuk 3-2, melihat adanya Kairi yang bebas di bagian bawah akan menjadi masalah serius. Maka dari itu diperlukan nih untuk pegang Kairinya, untuk tahan mobilitas dari Kairinya. Pertanyaannya, cukup gak pergerakan dari Toy untuk sekarang? Belum, jujur belum. Tidak cukup untuk Toy saja. That's why mereka harus punya damage tambahan. Dan bahkan ini adalah awareness dari Kiboy yang gue suka banget. Dia walaupun dengan initiate fighternya bukan support atau roamer, lihat di mana Sapphire berada, dia tutup jalan untuk siapapun ada yang datang ke arahnya. Holy Crystal Setsujin udah jadi dekat. Kairan membuka divide, targetnya berikan Saloti, damage-nya terlalu kuat, bakal dibakar, Luffy hilang itu saja, tamparannya Afrika, tebakan nampaknya memasukkan dari tim RRQ, mereka terpancing divide, Kiboy tidak berhasil memberikan damage, tapi lihat Sapphire berhasil di depan sana, distraction yang terjadi, pertukaran 1 untuk 2, memang tidak ada untuk Demonic, tapi pertanyaannya apakah RRQ mampu menyelesaikan lot tersebut? Tapi Kurbo udah di pop up sama Sapphire tadi ketika kena Abyssal Arrow dan sekarang Lord di take over RRQ. Mereka cukup pede untuk setup karena Lord. Oke, ready. Kairi mencoba untuk memberikan buying time. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan dari Kairi. Lot reset tanpa Sapphire kembali lagi mengusir Rabia. Implosion from Nico. Membalaskan kembali keadaan. Kehilangan 2 member. Membuat permasalahan dari tim RRQ mendapatkan keuntungan dan RRQ berada di depan Lord dengan bebas. Implosion yang terlihat tadi dari Idok begitu baik. Lord bisa di set up ulang. Retribution memang masih ada untuk Kairi dan tidak ada untuk Setsujin, tapi ini adalah momennya. RRQ harusnya mendapatkan reward. Onyx melepas Lord tersebut. Yes, momentum dari Onyx yang ternyata tahu dengan satu Purify dari Sapphire yang tidak ada berubah segalanya, Lin. Ring of Nature Toy terlihat lebih respect sih kali ini sih. Ya, Dengan defensive item juga. Ring of Nature yang bisa menahan Soft Blade, Divine Sword. Masalahnya memang ada di Sapphire, tapi gue rasa Sapphire juga gak bakal bisa menjangkau belakang yang jauh banget. oke. Tapi ngomongin Sapphire bermain di front to back itu udah cukup sih. Sapphire bermain di front to back, first damage-nya udah cukup. Cuma dari tadi sebenarnya dari Luffy pribadi itu terlalu banyak barter damage, tidak ada barter damage. Dia ngatot aja nggak ada barter damage, flicker sampai dibuka. Itu juga menjadi kendala. Karena tadi diversion sih. Dia bawa 4 member kan. Jadi nggak ada orang di belakang Lutfi. Betul. Seakan-akan Lutfi akan menjadi bait dan akan digunting langsung sama teman-teman Onyx yang lain. Sayangnya kejadiannya nggak seperti itu. Lutfinya dimakan dan backupnya jadi terlambat. So kali ini Lord akan menjadi Lord yang lumayan berbahaya walaupun goldnya nggak berbeda jauh. Nggak ada high ground defender yang pasti loh untuk Onyx juga. High ground yang pasti memang tidak ada. Ini adalah sebuah poin yang bisa didapatkan oleh RRQ. Cuma dengan adanya Lord di atas menit 12 sudah tidak ada holy defense. Dengan Glorious Pathway juga mungkin satu poin kill akan bisa didapatkan atau bukan satu turret. Luffy menjadi target utama mereka. Zaman Force telah dikeluarkan. Target menuju ke arah belakang. Tidak tahu para pasukan dari Demonic mereka masih punya Purify kembali. Berhasil melawan defensif. Tapi lihat, Sapphire sadar dengan lele dan tidak mau terlalu terpick up dengan Idok. Dia tahan trigger Purify-nya. Tapi ini ngeselin banget sih. Abyssal Arrow yang hanya skill kedua gitu loh, bukan ultimate, bukan yang cooldownnya lama, tapi itu bisa ngebait Purify dari Sapphire, tapi konsul. Oke, Axel Gaming. Dan di sana pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mendapatkan satu turret tambahan dengan minion yang besar. Kembali lagi diselamatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Clear minion, wave-nya masih berjalan dan bahkan Kairi dia tidak usah bantu sampai ke arah top lane. RRQ benar-benar tidak boleh kehilangan gripnya lagi untuk game kali ini. Masih bisa bertahan, tapi diversion yang cukup berani. Boy yang dilempar ke bagian belakang. Tidak ada deteksi memang, tapi akan dipaksa RRQ. Mereka mau restart di bagian top lane. Oke, mereka memaksa. Informasi didapatkan. Dan kebaca begitu saja implosion dengan seorang Gidok. Tapi Kiboy kali ini memotor pasukan dari tim RRQ terperangkap. Toy! Flicker body passive. Retribution dikeluarkan. Wind of Nature dan Trigger.
Implosion yang diberikan oleh seorang Sans membuat RRQ kebingungan untuk melakukan defense terbakat. Disengage saja nggak menjadi sebuah pilihan. The best Louis player in Indonesia, Sans, menunjukkan diversionnya. Sangat mantap. Satu bola lele bakal coba makan ke Sans. Tapi ingat, Sans masih punya absorb damage. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk dimakan. Dan bahkan kalau tim RRQ, dia nggak boleh buka vision sedikit pun. Itu bisa dimakan oleh tim dari Onyx. Diversion mundur, tapi ada ketinggalan. Gak masalah, karena Lutfi juga yang tertinggal. Gak gampang untuk ditumbangin. Dan sekarang Lord untuk Onyx, keadaan mulai berbalik. Boy, dia sabar banget nunggu di belakang sana. Udah ketahuan loh tadi. Dan implosionnya untuk Keyboy itu yang ngebuat Savero pede. Bahkan tunainya nggak sampai sekarang available. Itu dia. Diversion yang dikirim tuh gak semua. Hanya Savero, hanya Keyboy. Tapi itu sangat berdampak positif pastinya untuk Onyx. Gold ditarik. RRQ, gue sempat bahas Onyx gak punya hero defense kan. RRQ juga sama. Tapi lihat kalian, tadi trigger WON-nya. Ya, dimensornya ke belakang. Pura-pura. Gertak-gertak sambal. Ya, itu drill sih gertakan. Yang berhasil tapi gak bisa. Onyx kembali. Sakit juga itu setengah darah. Udah pasti, tapi lihat Savero. Masuk ke dalam Savero. Kalau pick up pun terjadi. Mengajakkan keluar pasukan dari tim Mararki. The rookie from Mararki. Bahkan kita tahu, lihat permainan yang luar biasa dari Savero pernah ditunjukkan di playoff. Kali ini bakal coba dipaksa dengan PS Turret dari bottom lane. Fokus ke PS Turret mereka tidak punya icon berbeda. Bakal coba dilurusin. Fokus ke Ido. Belum ada implosion. Tidak mau terlalu terburu-buru. Tertangkap di dalam Diren. Tapi ada implosion. Memang berhasil tapi dapat komplain. Memperapurakan para pasukan dari tim RRQ. Meanwhile teman sana. Kairi akhirnya memilih untuk disengket. Ketika Sang Raja masih bertahan. Menolak tumbang. Sutsujin masuk dengan electrifying hits. Membombardir pasukan Onyx dan akhirnya menyisakan Kairi. Seorang diri. Terlalu buru-buru nampaknya Onyx. Mereka bisa bertahan ternyata dari RRQ. Kita bisa lihat dari replaynya nih, Lordnya ditarik ke arah midway. Dan implosion, Ido. Wow, 4 member. Keyboy instan. Sans hilang secara instan juga. Misalkan Lutfi, akhirnya gak bisa berbuat banyak. Akhirnya Lutfi hanya baik lagi. Dan Lord bisa dikeluarkan. Ido, kita sudah bicara di awal. Jangan lupakan, ini adalah di grill dari Ido. Dan di sisi kiri cuma Savero yang punya Purify. Hati-hati. Bahkan tadi Savero tetap gak berkutik juga sih. Masalahnya burst damage-nya tadi masuk semua. Ada dari Abyssal Trap, ada dari Electrifying Blitz. Belum lagi kita bahas soal Toy, Rhapsody, dan Sonata. Itu udah sakit. Gak bisa dianggap remeh juga. Namun memasuki menit 16. Kelihatan dari Gold Grip yang naik turun. Ini dia ya. Ini vibes upper bracket final. Kelihatan jelas banget. Dari keduanya gak ada yang mau kalah. Tiket Mnes mahal dengan pasukan mereka. Terlalu mahal. Walaupun memang match point ini ya fakta dari Onyx. Ya, Mangker, timnya tes rumitan. Bukan 2-1 ya, Lin. Jadi bisa dibilang sekarang skala dari kemenangan No, penentuan dari dorong. win probability ini memang masih ada di tangan dari tim Onyx dengan lane yang mereka miliki. Tapi jangan lupakan RRQ, mereka unggul gold. Walaupun tidak terlalu berasa ya di menit 17. Tapi lihat Tyrant di depan sana mentarget kabel juga seorang San. Dia di depan sana Ido tidak bakal dapat momentum dari Ido karena terlalu keras. Sas terkena lele tapi Riz dengan Winter Crown trigger dan bakal Lutfi di sana masih bisa bertahan sampai Savero, kamu, Savero, mata dari tim RRQ kali ini para pengadaan Sutsujin. Dengan satu gol Winter Crown belum bisa menyelamatkan diri karena Shankar terjadi. Dan bahkan one last man standing dari top lane. Nanti pada cukup besar dengan menyisakan Keyboy. Ternyata Sans masih bertahan hidup. Oh no, benar sekali tim RRQ bakal coba untuk melakukan lurus. Tapi hingga terakhir kamu akan selamatkan Sans.